warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu di majlis ini yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman, Islam, kesehatan juga keamanan, sehingga kita dimudahkan untuk datang ke majlis ini, yang semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi jalan untuk menuju ke surga. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapapun yang meniti jejak beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, a'azallahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mengkaji atau membahas tema, yaitu al-imanu bi nususil wa'di wal wa'id, yaitu ya iman terhadap dalil-dalil janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id itu adalah janji dan ancaman, yang mana ini ada dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salaf. Ikhwati billah, azallahu yakum. Di sini penulis menyebutkan, wa min usuli aqidatis salafis salih ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi nususil wa'di wal wa'id. Di antara ya asas akidah salaf saleh ya, yaitu ahli sunnah wal jamaah, adalah beriman terhadap nas-nas ya, al-wa'd wal wa'id. Al-wa'd janji ya, al-wa'id adalah ancaman. Tentunya nas di sini dimaksud adalah ya Al-Quran Al-Karim, ya, baik Al-Quran Karim maupun dari Al-Hadis Syarif, ya, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-wa'd atau janji yaitu dipakai dalam pemberi ya, untuk mengabarkan ya bil khairi wat thawab, dengan kebaikan ya maupun ganjaran atau pahala. Ya, janji Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, yang bertakwa, misalnya pahala. Orang yang berinfak ke jalan Allah misalnya dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat, dan seterusnya. Dan ini merupakan ya satu yang muncul, tumbuh dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga rahmatnya, juga pemberiannya, dan juga serta ya keutamaannya. Dan telah tertera nas-nas syar'i, yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang hal itu mengandung ya janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepadanya, ya, dengan ganjaran pahala dan juga balasan yang baik, ya, wan na'imal muqim, dan juga kenikmatan, ya, dan juga kenikmatan. Dan tentunya janji Allah Subhanahu wa taala ini jelas akan apa? Akan terwujud, ya, akan terwujud dan tidak akan mungkin untuk diingkari, ya. Bagaimana mungkin, ya, mustahil ya janji Allah SWT itu apa? Tidak ditepati, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengingkari atau mengingkari janjinya, tidak mungkin. Yang mana ini merupakan haknya para hamba, bagi para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ya ganjaran ya terhadap atas Allah SWT sendiri. Allah mewajibkan hal itu yang merupakan hak bagi para hamba, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Dan tentunya ya yang termasuk dalam wa'ad ini atau yang berhak untuk mendapatkan janji ini adalah dalam hal bagi orang yang dia itu mewujudkan iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa amalan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Dan perbuatan pun mencangkup hati maupun anggota badan. Wa adamu fi'li syai'in yunaqiduhu, dan tidak ya mengerjakan sesuatu pun
yang menyelisihinya atau yang melakukan kebalikan dari iman tersebut. Berarti kekufuran dan yang semacamnya. Sedangkan lawan dari al-wa'd yaitu al-wa'id, ya, ancaman. Begitulah Allah SWT menjadikan sesuatu itu ada lawannya, ya, atau Allah mengadakan sesuatu beserta lawannya. Allah menghidupkan dan juga mematikan. Ya, Allah menerangi dan juga menggelapkan. Ya, misalnya menerangi, ya, di siang hari dengan sinar matahari, kemudian menggelapkan, ya, di malam hari, ya, dengan menenggelamkan matahari dan seterusnya. Demikian Allah, ya, mengadakan janji, ya, dengan pahala, dan juga ada lawannya, yaitu apa? Ancaman. Ya, dan ini merupakan apa? Suatu hal yang dipakai untuk pengabaran terhadap keburukan dan juga balasan yang buruk atau iqab, ya, balasan yang buruk atau hukuman, ya, hukuman. Yang mana yang merupakan suatu hal yang tumbuh dari keadilan Allah Subhanahu wa taala juga murkanya. Jadi Allah mengadili orang yang atau hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah, yang menentangnya. Dan tentunya juga tertera nas-nas syar'i, ya, yang mana di situ ada apa? Ada ancaman terhadap para pelaku maksiat dengan siksaan, ya, dan juga peringatan, ya, bil adzabi wan nakal, ya, dengan siksaan dan juga peringatan. Dan tentunya yang termasuk dalam ancaman ini adalah yaitu apa? Al-kufur i'tiqadi wal amali. Kufur secara i'tiqad, secara keyakinan, berarti dalam hatinya, dan juga secara amalan, ya. Dia secara apa namanya? Lisan, misalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak. Berarti dia apa? Munafik. Makanya apa? Makanya dia termasuk mendapatkan ancaman, ya, ancaman dengan siksaan dan juga peringatan. Atau fi'il kaba'iri i'tiqadan aw amalan, atau mengerjakan dosa-dosa besar, baik secara i'tiqad hati maupun apa? Perbuatan. Maksudnya gini, misal dia ini tidak minum khamar, ya, tapi dia itu ada harapan gitu. Kalau seandainya itu bagaimana? Dia ada harapan supaya khamar ini halal. Dia berharap kalau misalnya khamar ini hukumnya halal. Berarti apa? Dengan harapan itu, berarti dengan hati dia, dengan harapan itu apa? Itu sama saja dia menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan suatu hukum kepada suatu, ya, suatu amalan, ya. Allah mengharamkan khamar, sedangkan orang ini berharap supaya itu halal. Ya. Berarti kan dia memposisikan dirinya seperti apa? Seperti Tuhan yang menyatakan ini halal, ini haram. Padahal yang itu merupakan apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Dan keduanya tentunya termasuk, ya, perkara-perkara dunia ataupun perkara akhirat, ya. Dan setiap dari keduanya itu, baik yang secara apa namanya materi maupun secara maknawi, ya. Intinya ini merupakan, ya, pengabaran kepada orang-orang yang di dunia melakukan maksiat, kemungkaran dan seterusnya, itu dengan keberhakan mereka akan balasan yang setimpal, ya, berupa apa? Berupa siksaan-siksaan, ya. Dan tentunya ini diberikan siksaan ini ketika apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang dari apa namanya? Tidak adanya penghalang-penghalang untuk Allah SWT menyiksa hambanya ini, ya. Dan ini juga untuk mewujudkan at-targhib wa tarhib, ya, pengharapan dan juga pengancaman, ya, nakut-nakuti dengan sebaik-baik sisi dari berbagai sisi. Jadi Allah SWT dengan adanya siksaan, ya, bagi orang yang berbuat dosa, ya, maka seorang hamba tentunya akan berpikir, oh, kalau misalnya saya melakukan ini nanti akan disiksa. Maka ini apa? Tarhib, nakut-nakuti. Sehingga seseorang ketika mau melakukan suatu, mengetahui konsekuensinya begini-begini seterusnya di akhirat nanti, maka apa? Dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Ya, dan akhirnya dia juga beralih dengan tarhib, ya,
ada pengharapan untuk apa? Mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan bersabar dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yu'minuna biha imanan jaziman. Mereka itu apa? Di antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan janji, yakni nas-nas ya, yang berkaitan dengan janji maupun ancaman, itu mengimaninya dengan keimanan yang mutlak. Dengan keimanan yang mutlak, tidak setengah-setengah. Ya, tidak basa-basi ya. Dan tentunya kalau sudah dikatakan secara mutlak, maka secara hati, secara lisan maupun perbuatan semuanya harus ada. Karena iman itu ada 3 unsur, ketiga-tiganya harus ada. Ya. Wa yamirunaha kama ja'at min 'indillahi tabaraka wa ta'ala, dan membiarkannya sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'arruduna laha bita'wil, dan tidak menentangnya dengan apa? Dengan takwil. Ya, takwil itu berarti apa? Ada lafaz dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita contohkan dengan lafaz yang sering dibahas dalam masalah akidah, misalnya adalah istawa, misalnya kan, Allah bersemayam. Lalu ditakwil dengan apa? Istaula, ditambahkan huruf lam jadi istaula. Maka ini merubah arti, yaitu merubah arti ya. Maka artinya jauh sekali. Istaula artinya menguasai. Kalau menguasai berarti apa? Sebelum menguasai itu berarti apa? Sebelumnya bukan milik Allah. Padahal arsy itu adalah miliknya Allah SWT. Nah, intinya adalah kita membiarkan ya dalil itu apa adanya, kita terima ya dengan lapang dada, sami'na wa ata'na ya. Dan tidak menentangnya dengan takwil ya, oh mungkin maksudnya Allah seperti ini, oh mungkin maksud Allah seperti ini, tidak. Karena akal kita ini pendek ya, akal kita ini pendek, dan kita sangat fakir kepada pemahaman dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bahkan sahabat sendiri terkadang ada ayat-ayat yang mereka tuh paham secara bahasa Arab, secara tekstualnya mereka paham ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat ihsan ya, itu husna, kebaikan, dan juga apa? Tambahan. Mereka tahu husna itu kebaikan. Mereka juga tahu ziyadah itu tambahan. Tapi mereka bertanya-tanya, tambahan ini tambahan apa? Apakah tambahan pahala? Apakah tambahan misalnya buah-buahan di surga ataukah apa? Mereka bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Maka Rasulullah menjawab, ru'yatullah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Husna adalah surga. Jadi masuk surga, dan juga di antara nikmatnya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhakkimuna nususaha liqaulillahi Subhanahu wa taala, dan berhukum dengannya dengan nas-nas tersebut ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah ya berdusta dengan dusta yang sangat besar ya. Karena apa? Karena kesyirikan itu sama dengan dusta. Dia telah menyelewengkan haknya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peribadatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah atau beribadah, hanya kepadamu lah kami memohon. Tapi ketika dialihkan kepada yang lainnya, maka tentunya masuk ke dalam ranah kesyirikan. Wa yataqiduna bi anna awaqibal ibadi mubhamah, dan mereka berkeyakinan bahwasanya apa? Bahwasanya akibat-akibat dari para hamba ini itu mubhamah, itu masih tersamar-samar. La yadri ahadun bima yukhtamulah. Enggak ada seorang pun yang mengetahui seseorang itu akan diakhiri hidupnya dengan apa? Apakah diakhiri dengan kebaikan ataukah dengan keburukan? Yang kita kenal dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mungkin kita secara secara zahir kita melihat saudara kita ini, masya Allah ya, pakai pakaian muslim ya, masya Allah, cingkrang, masya Allah, begini punya, dari segi pemandangan zahirnya masya Allah. Tapi siapa sangka kalau misalnya dia dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan dia misalnya bermaksiat
atau dalam keadaan ya yang orang-orang ketika melihat ya kematiannya ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kebalikan dari yang nampak pada dirinya ketika masih hidup ya. Maka kita tidak mengetahui ya seseorang itu mati dalam keadaan apa ya. Wal mu'minu la ya'manu makrallahi ta'ala an yastajrijahu min haitsu la yahtasib. Dan seorang mukmin itu tidak merasa aman ya atas tidak merasa aman dari apa? Makarnya Allah, tipu daya Allah SWT. Tapi bukan berarti Allah ini melakukan tipu daya yang kita ketahui seperti orang-orang melakukan tipu daya gitu ya. Pakai dengan pemalsuan-pemalsuan gitu, tidak. Maksudnya ini ujian sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan istidraj. Dengan istidraj ya, yang mana tidak tidak diduga oleh seorang mukmin tersebut. Misal ya, seorang mukmin dia beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, entah besar atau kecil. Kalau kecil misalnya dia sering melakukannya sehingga apa? Sehingga saking banyaknya dosa kecil tersebut, maka kedudukannya sama seperti dosa besar ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengira, wah ini aman-aman saja saya ini. Saya bermaksiat tapi saya hafal masih lancar, masih mutkin. Saya hafal 30 juz masih hafal ya. Enggak taunya apa? Enggak taunya setelah Allah uji dengan dia merasa aman dari istidraj tersebut, akhirnya apa? Ternyata Allah cabut nyawanya dengan cara su'ul khatimah, sampai sangka ya. Bisa jadi dengan seperti itu. Ada banyak kisah terkait masalah, khususnya masalah hafalan ya. Ada seorang yang dia itu hafiz Quran. Kemudian dia tidak sengaja melihat seorang amrat. Tahu amrat? Hah? Tahu amrat enggak? Bukan banci. Amrat itu adalah laki-laki yang belum dewasa tapi tampan, atau mukanya itu muka baby face gitulah. Nah, mukanya muka tampan ya. Dan orang-orang yang memiliki hati yang agak gimana gitu, yang mungkin agak melenceng dari fitrah, itu kadang tuh terpesona gitu dengan memandang itu, bahkan terkadang ke ranah nafsu gitu atau syahwat. Akhirnya apa? Akhirnya dia terpesona dengan memandangnya gitu. Ini namanya amrod ya, dan terfitnah. Nah, ada orang yang itu hafiz Quran, dia melihat amrod ini, wah cakep kan, ganteng, tampan kan. Akhirnya apa? Akhirnya ditegur sama, ada seorang yang menegurnya, ya hati-hatilah kamu akan mendapatkan dampaknya meskipun ya setelah beberapa waktu. Dia pun merasa aman-aman saja. Setahun masih hafiz saya, 2 tahun masih hafiz, 3 tahun, 5 tahun masih hafiz, 10 tahun masih hafiz, 20 tahun hilang hafalannya. Langsung dia menggerutu, wah ini dampak dari apa yang setelah saya lakukan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu baru terasa dampaknya. Jadi siapa yang sangka? Bahkan ikhwati billah, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau tidak sengaja, bayangkan, tidak sengaja melihat betis kaki atau betisnya seorang wanita ya ketiup angin gitu kan. Enggak sengaja nih, Imam Syafi'i enggak sengaja loh, bukan sengaja melihat dan menikmati, tidak. Itu hilang hafalan beliau. Sedangkan Imam Syafi'i itu punya kelebihan apa? Beliau ketika melihat suatu tulisan itu langsung hafal. Buka lagi langsung hafal gitu. Dan bahkan ketika imam mendikte gitu, mengimla itu, beliau catat gitu kan, pakai air liurnya gini, langsung hafal. Ya, langsung hafal. Insyaallah. Kalau kita nggak cukup di sini ya, nggak hafal-hafal, di luar kepala, saking nggak hafalnya di luar kepala gitu ya, nggak nampung gitu. Nah, Imam Syafi'i nggak sengaja nih dengan melihat ini, tapi apa? Hilang hafal beliau. Akhirnya apa? Ke Waki, guru beliau, dan menasihati agar meninggalkan maksiat. Padahal beliau tidak sengaja ya. Karena apa? Innal ilma nurun, fa innal ilma nurun, karena sungguhnya ilmu adalah
cahaya, wala yuhda lil 'asi, dan tidak diperuntukkan kepada pelaku maksiat. Setelah itu akhirnya beliau pun ya istighfar dan seterusnya, akhirnya apa? Kembali lagi hafalan beliau. Kemudian ya, au yu'adzibahu bidzunubihi, atau dia jangan sampai merasa aman ya, nanti Allah SWT akan mengazabnya dengan dosa-dosanya itu ya. Walakinnal mu'mina la yai'asu min rahmatillah, akan tapi seorang mukmin juga ya jangan dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala abadan madama huwa 'alal imani wa tauhidi wa sunnah. Ya, selamanya jangan sampai dia pesimis. Selama dia berada di atas keimanan, tauhid serta sunnah. Ya. Kita kalau misalnya futur atau saudara kita futur, maka janganlah terlena dengan futurnya itu. Futur mungkin iyalah kita ada di antara kita mungkin yang terkena virus futur ini. Namun apa? Jangan terlena dengan itu. Karena kalau misalnya kita terlena ibarat kata kita seperti di sungai yang mengalir deras. Nanti kita akan hanyut ya. Hanyut nggak tahu ujungnya di mana. Iya, kalau misalnya ujungnya itu langsung tebing gitu kan, langsung tebing atau ada pohon, ada bendungan misalnya, udah aman ya. Tapi kalau misalnya ujungnya jurang, kita mati kan, tenggelam atau hanyut tenggelam. Jadi selama itu maka jangan sampai kita merasa pesimis ya. Qaulan wa amalan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Allah SWT berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah kabar gembira ya kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Nah, Allah sering menggandengkan amal saleh dengan iman. Ya. Dan iman ini adalah isyarat kepada ilmu. Iman adalah isyarat kepada ilmu, karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Kita mau beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna? Tentunya setelah kita berilmu tentang Allah, nama-namanya, asma sifat ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah SWT dan lain sebagainya, sehingga dari itu kita akan apa? Beriman kepada Allah dengan iman yang mantap ya. Jadi beriman yaitu isyarat kepada ilmu, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Ya, karena kalau kita sudah berilmu maka kita akan dituntut untuk beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Jika tidak, maka akan diminta pertanggungjawaban kenapa tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Anna lahum jannat, ya, bahwasanya bagi mereka itu apa? Surga-surga ya, kebun-kebun yang tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarah min thamat rizqan qalu hadzal ladzi rizqina min qabl. Setiap kali mereka diberikan rezeki ya berupa buah-buahan ya, maka mereka pun mengatakan inilah rezeki yang dulu pernah kita diberikan di dunia. Sama ya, serupa. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengan yang semisalnya, yang serupa dengannya. Dulu di dunia makan apel, di akhirat pun di surga pun makan apel. Tapi ingat, rasanya berbeda. Tentunya rasanya jauh berbeda. Karena Rasulullah mengatakan, memberikan sifat terkait surga, kenikmatan surga, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan juga terbesit dalam benak manusia. Kalaupun ada apel di surga, maka tentunya rasanya lebih manis daripada yang ada di dunia. Seperti misalnya haudnya Rasulullah SAW itu disifati dengan apa? Telaga Rasulullah itu apa? Airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu ya. Kemudian jumlah cidukan ini apa, gayungnya itu sebanyak sebanyak bintang di langit. Nah, siapa yang pernah hitung? Banyak sekali ya. Dan barang siapa meminumnya maka tidak akan haus selamanya. Tidak akan haus selamanya. Lanjutan ayat, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka istri-istri yang disucikan, yang suci, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi mendapatkan istri-istri yang suci ya. Kalau di azwaj kan pasangan-pasangan ya, tentunya bagi yang laki-laki mendapatkan istri-istri ya. Lalu bagaimana dengan yang istri, yang perempuan-perempuan ya?
Laki-laki dapat bidadari, yang perempuan bidadara. Maka tentunya apa? Maka tentunya Allah Maha Adil nanti di surga nanti, ya. Kalau misalnya memang dia sampai meninggal, perempuan ini tidak belum menikah misalnya kan, maka dia akan dinikahkan nanti dengan laki-laki yang ketika di dunia pun belum menikah, masih jomblo gitu ya, masih bujangger, maka dinikahkan di sana, ya, dinikahkan di sana. Kemudian waqala Nabi sallam, sesungguhnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fi ma yabdu lin-nas. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar melakukan suatu amalan penghuni surga, ya, ketaatan, salat, ya salat waktu, rajin ngaji Al-Qur'an, insyaallah sedekah, ya. Orang lihatnya itu masyaallah nih orang yang penghuni surga ini, masyaallah saleh kan. Fima yabdu linnas, ya, terhadap apa yang nampak pada manusia, nampaknya saleh, alim kan. Wa huwa min ahli nar, sedangkan dia adalah penghuni dari neraka, ya. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nari fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Dan sesungguhnya seorang itu benar-benar melakukan suatu amalan penghuni neraka, padahal terhadap apa yang nampak bagi manusia, padahal dia ini penghuni surga, ya. Jadi orang mengiranya penghuni neraka, ya. Penghuni neraka ternyata apa? Ternyata dia adalah penghuni surga. Kok bisa? Dia melakukan maksiat di hadapan, maksudnya yang nampak bagi manusia dia melakukan perbuatan atau kemaksiatan gitu ya, penghuni neraka. Namun kok bisa jadi penghuni surga? Ya misal orang ini melakukan maksiat, ya, qadarullah nampak bagi manusia, ya kan. Kemudian siapa sangka menjelang akhir hayatnya, ya setahun mungkin beberapa saat kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari ketahui sama manusia. Dan kemudian akhirnya apa? Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia semakin baik, ya, taubatnya dan juga kehidupannya, lalu beramal soleh yang tidak diketahui oleh manusia. Akhirnya dia pun tutup usia dengan husnul khatimah, maka dia menjadi penghuni surga, ya. Jadi seperti itu. Bahkan di sini juga diterangkan dalam hadis yang lain, ya, sesungguhnya di antara kalian, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah, sesungguhnya di antara kalian, ya, benar-benar akan mengamalkan suatu amalan penghuni surga, ya, sehingga tidak ada batas antaranya dengan surga ini melainkan hanya sehasta saja. Sehasta itu segini, ya, sehasta, kurang dari semeter. Intinya ini menunjukkan apa? Jarak itu sangat dekat sekali dengan surga. Ibarat kata tuh buka pintu tuh nyampe gitu kan, lengan nih nyampe ke pintu surga, ya. Fayasbiqu 'alaihi kitab, namun kitab mendahulinya. Maksudnya apa? Ternyata catatan dalam kitab ini mendahului untuk dia ternyata apa? Tidak berhak untuk melakukan masuk ke dalam surga. Fayamalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha, sehingga dia melakukan satu amalan penghuni neraka lalu dia memasukinya. Maksudnya apa? Dia ini di awal baik itu kan, ternyata di penghujung dia sebelum meninggal dia melakukan perbuatan ahli neraka. Lalu Allah, ya, panggil dia ketika dia dalam kondisi seperti itu, sehingga dia su'ul khotimah dan masuk ke neraka. Padahal tinggal berapa? Satu hastanya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan suatu amalan penghuni neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada batas antaranya dengan neraka itu kecuali hanya sehasta, kebalikannya dari yang tadi. Fa yasbiqu 'alaihi kitab, lantas, ya, kitab telah mendahulunya dalam Lauhul Mahfuz. Fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha, maka dia melakukan suatu perbuatan penghuni surga dan ia pun memasukinya. Ini kebalikan dari yang di awal disebutkan. Fasabil najati wal fawzi biridwanillah ta'ala inda ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal amni wal iyas, ya, wa bainal khaufi wal raja. Maka jalan keselamatan dan juga kemenangan itu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menurut ahli sunnah wal jamaah, yaitu apa? Wasatun, pertengahan antara al-amni, keamanan, dan juga putus asa. Maksudnya keamanan ini maksudnya apa? Merasa aman. Kalau seorang merasa aman berarti apa? Meremehkan. Oh, saya sudah banyak melakukan sholat kok.
Jadi kalau saya maksiat dikit, ya enggak apalah, nanti kan akan diampuni dengan salat lima waktu. Kan salat lima waktu itu bisa menghapuskan dosa yang kecil. Saya juga salat Jumat. Kan di antara salat Jumat, dua salat Jumat apa? Itu pelebur dosa di antara keduanya kan. Wah, saya kan puasa Arafah, penghapus dosa setahun, 2 tahun ya. Saya Asyura, penghapus dosa setahun yang lalu. Wah, banyak saya amalannya. Jadi dia merasa apa? Merasa aman. Kemudian juga di antara apa? Iyas, putus asa. Ya. Dia merasa, ya Allah, saya ini banyak sekali dosanya. Udahlah. Gak layak saya masuk ke surga nih. Saya ini gak layak masuk ke surga. Saya juga gak sanggup masuk neraka. Lalu mau kemana? Cuma 2 ya tempatnya. Mau tengah-tengah, ya. Jadi penghuni surga neraka kan gak enak juga, ya. Jadi tengah-tengah antara merasa aman dan juga antara pesimis atau putus asa, ya. Jangan terlalu pesimis akhirnya dia sampai udah kayak nggak ada harapan lagi gitu ya untuk masuk surga. Padahal apa? Padahal pintu taubat itu senantiasa terbuka 24 jam selama nyawa masih di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Dan juga pertengahan antara khauf dan roja, rasa takut dan juga berharap, ya. Rasa takut misalnya takut akan azabnya Allah kalau melakukan maksiat. Raja berharap pahala jikalau dia melakukan suatu amal saleh, ketaatan dan seterusnya. Pertengahan antara keduanya. Jangan terlalu takut sehingga nanti dia yaitu futur, ya, atau pesimis. Atau terlalu mengharap, ya kan? Wah, saya dapat pahala banyak nih. Adalah saya berinfak 1 juta. Nanti kan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Berarti apa? 700 juta. Cukuplah untuk kalau misalnya saya maksiat, nanti kan paling berkurang jadi 300 juta. Bisalah, masih bisa nanti berat timbangan amal saleh. Tidak bisa kayak gitu. Maka pertengahan diantara keduanya. Qala Allah Azza wa Jalla fi wasfi ahli imani was as-sadiqin. Allah berfirman dalam mensifati, ya, sifatnya ahli iman, ya. Orang yang beriman as-sadiqin, yang jujur, ya, jujur. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, ya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang, maksud mereka ini apa? Orang-orang yang beriman. Mereka itu bersegera, ya, dalam kebaikan-kebaikan, ya. Jangan pula misalnya azan. Ya, azan, nanti lo santai, baru azan. Sebentar lagi qomat. Ya baru qomat, masih bisa ngejar rakaat pertama. Itu udah mau rukuk. Bisa ngejar langkah cepat, ya, gercep. Ya, akhirnya apa? Dia pun sering melambat-lambatkan. Padahal apa? Ciri-ciri orang beriman adalah bersegera dalam kebaikan, ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah SWT, raghaban wa rahaba, dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami itu khusyuk, ya. Jadi maksudnya harap-harap cemas adalah apa? Kira suara apa? Pengumuman. Azan Isya. Ya. Jadi jeda. Siap. Sila. Nah, kita lanjutkan. Jadi ikhwati billah azza wa yakum. Jadi situ tadi sebutkan, ya, kita hendaknya bersikap pertengahan, ya, pertengahan antara merasa aman dan juga tadi apa? Putus asa, dan juga pertengahan antara khauf, yaitu rasa takut, dan juga roja, ya, berharap. Dan para ulama memisalkan khauf dan roja itu seperti apa? Seperti 2 sayap seekor burung, ya. Dimana jikalau sayapnya, salah satu sayapnya misalnya kebesaran, yang satu kecil, maka apa? Terbangnya nggak stabil. Atau salah satu sayapnya itu patah, ya, atau ada yang cacat, kan? Maka pun tidak akan stabil terbangnya, ya. Sehingga apa? Harus dua-duanya sehat, dua-duanya bentuknya sama, ya. Maka apa? Maka dia pun akan terbang dengan stabil, ya. Dan yang mengendalikan khauf dan roja ini adalah al-mahabbah, itu kepalanya. Kepala burung itu diibaratkan dengan mahabbah, itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kalau sudah cinta kepada Allah, maka ada seorang penyair mengatakan apa? Seseorang itu akan mentaati kepada orang yang dicintainya. Ya, ini kalau misalnya kepada orang, maka bagaimana dengan
Tuhan. Tentunya apa? Lebih cepat dalam mengerjakan suatu yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan ya salat, memerintahkan ini dan seterusnya, maka apa? Bersegera untuk melakukan hal tersebut. Lihat para sahabat ketika Rasulullah SAW, ketika ayat turun ya yang menjelaskan bahwasanya kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah, dari Palestina ke Mekah di Saudi Arabia. Mereka langsung mengerjakan apa yang telah disampaikan tersebut. Padahal mereka ketika itu lagi sholat. Kalau tidak salah wallahu alam ya, ketika mereka lagi ruku gitu ya, ngadap ke Masjid Aqsa. Lalu dikatakan kiblatnya telah berubah ke Masjidil Haram di Mekah. Akhirnya apa? Mereka berubah, langsung muter, muter. Akhirnya masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Ya. Bahkan ada pernah para sahabat dulu ketika lagi bakar-bakar keledai ya, keledai liar, itu kan masih halal hukumnya. Maksudnya masih belum ada ayat yang mengharamkannya. Bakar ya kan, udah siang-siangin, dikulitin apa semua, terus dibakar. Udah matang, tinggal disantap aja nih. Akhirnya datang ya yang menyampaikan wahyu bahwasanya Islam mengharamkan keledai liar. Coba bayangkan. Udah depan mata nih, udah matang, nunggunya sekian lama ya. Haram kan. Kalau orang-orang yang dia ini merasa yang suka menanti-nanti atau menunda kebaikan, dia akan apa? Nanti lo wahyu nanti lo sampaikan nanti lo. Maka lo kita nih wazir nih. Nah, udah lama nih kan. Akhirnya udah kenyang baru apa tadi? Oh, haram ya, udah kemakan ya kan. Jadi enggak gitu. Para sahabat ya, Masya Allah, ketika ada berita seperti itu langsung nggak dimakan dan tidak dikatakan mubazir dalam hal ini ya. Karena apa? Karena dalam rangka meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan satu yang mubazir. Seperti misalnya kita lagi sahur ya. Lagi sahur kemudian azan misalnya kan. Dan misalnya air minum sudah jauh atau gimana, intinya kita berhenti di situ. Makanan masih bersisa misalnya kan. Kecuali ya khilaf, ada yang mengatakan jangan sampai dibiarkan kecuali sampai habis. Ada yang mengatakan ya sudah sedapatnya itulah yang dia bisa nikmati dalam sahur. Maka yang sisa ini apa? Apakah mubazir? Enggak. Udah berarti sudah tidak lagi halal karena sudah dalam kondisi berpuasa, sudah masuk waktu puasa ya, sudah fajar shadiq. Nah, kemudian khatibillah azza wa yakum walakin yashhaduna liman mata 'ala al-islam wa tauhid wa ibadatillahi wahdah. Akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka ini kan tidak bisa memvonis orang ini penghuni surga, ini nggak bisa. Tapi karena mubham, bagi mereka ini mubham. Tidak bisa mereka langsung merasa yakin, ini penghuni surga nih, soalnya rajin ke masjid, dia sedekah gini-gini. Nggak bisa itu, karena masih samar bagi kita manusia. Akan tapi yashhaduna, mereka bersaksi, Ahlussunnah wal Jamaah bersaksi ya, bagi siapapun yang mati dalam keadaan Islam juga bertauhid serta menyembah kepada Allah saja semata, tidak kepada yang lainnya, bi zahiri islamihi 'alal umum, dengan ya nampak dari keislaman ini secara umum, bi annahu min ahli jannah insyaallah, dengan menganggap bahwa dia adalah penghuni surga insyaallah. Ya, insyaallah. Kama wa'adahumullahu jalla wa ala, sebagaimana Allah SWT janjikan kepada mereka ya, fi muhkamit tanzil, di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, di mana Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Nah, sekali lagi iman, amal saleh. Dalam surah Al-Asr juga, Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal. Dan iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Berarti iman itu adalah isyarat kepada ilmu. Ilmu, amal. Jadi seperti itu. Enggak pernah walladzina aminu salihati wa amanu, enggak. Karena tahapan pertamanya adalah ilmu, baru amal, kemudian ya qaul, itu mendakwahkan.
Sanadkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Ya, surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtil anhar, ya mengalir di bawahnya surga apa? Sungai-sungai. Sungai-sungai ini dijelaskan dalam surat Muhammad kalau nggak salah. Ada sungai yang sungai yang berisi laban, susu, ada mungkin madu, ada qadrasah juga termasuk khamar. Tapi khamarnya apa? Khamar ladzah. Khamar yang lezat. Kalau di dunia khamar yang muskir, yang memabukkan, beda ya. Jadi kita dengan bersabar meninggalkan khamar di dunia, maka Allah akan ganti dengan khamar yang lezat di akhirat. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Wa'dallahi haqqa, itu merupakan janji Allah yang hak. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa lagi yang lebih jujur lagi daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih benar. Dan siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Perkataan Allah adalah sebenar-benar perkataan. Dan bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di kebun-kebun, di surga-surga, dan juga di sungai-sungai, ya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya, mereka di tempat yang mulia, di sisi yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia mengetahui, mengetahui, berilmu bahwasanya tidak Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah, niscaya dia akan masuk surga. Dakhala fi'il madhi. Fi'il madhi berarti apa? Kata kerja yang masa lampau. Loh, kok mati kemudian dia langsung masuk surga? Kan belum nih. Seharusnya kan masa akan datang kan? Maka dalam bahasa Arab, kalau misalnya ada fi'il madhi seperti ini, sedangkan dia ini tentunya belum terjadi hal tersebut, akan tapi untuk masa akan datang, maka fi'il madhi tersebut sebagai apa? Sebagai taukid, penegasan. Penegasan. Jadi seakan-akan itu sudah bisa dipastikan dia akan masuk surga, makanya sama-sama dikatakan dengan dakhala, dengan fi'il madhi. Coba kita lihat dalam surat dalam ayat yang kita baca sebelumnya, sanudkhiluhum jannat. Akan, nudkhiluhum itu fi'il mudhari, fi'il yang akan terjadi, perbuatan yang akan terjadi di masa akan datang. Kami akan memasukkan mereka. Akan kan pakai ini fi'il mudhari. Di sini dalam hadis dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Loh, kan masih baru mati, berarti masuk ke mana? Alam barzah dulu, belum ke surga kan? Maka ini sebagai apa? Taukid atau takkid, penegasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Makanya ahlu tauhid itu keutamaan sangat luar biasa sekali. Selama dia meninggalkan kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, maka dia akan dimudahkan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya janji dari Rasulullah SAW ini bukan berarti semua orang yang tidak menyekutukan Allah SWT itu langsung masuk surga. Bisa jadi mampir dulu ke neraka. Kan tidak menyekutukan Allah sedikit pun pasti masuk surga kan? Pas masuk surga, apakah bukan berarti pasti hanya ke surga saja? Kan enggak. Bisa jadi mungkin dia ada maksiat yang dia masih lakukan, atau mungkin dia ini bertauhid, masya Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali, tapi dia punya utang dan dia mati dalam keadaan bawa utang. Maka apa yang terjadi? Dia bayar utang itu dengan apa? Amal soleh. Bayar dengan amal solehnya. Amal solehnya berkurang, habis misalnya makan apa? Maka apa? Atau bahkan mungkin ada utang, misalnya utang kezaliman kepada orang lain. Dia misalnya ngehack wifi-nya sebelah misalnya kan. Lumayan nih 4G nih. Wah, laju. Download tanpa izin. Padahal kalau misalnya
diuangkan tuh mungkin bisa 50.000 itu kan, semua misalnya kan. Terus dia nyedot terus, download terus, ya kan. Dan dia merasa itu ya ini boleh-boleh aja. Ya padahal itu sudah dikunci, berarti kan privasi. Dia ngebobolnya, dan tentunya enggak halal ya, tidak boleh. Nah, itu tentunya kezaliman yang harus dibayar. Kapan bayarnya? Udah mati dah. Maka dibayar di akhirat dengan apa? Dengan duit. Tak berlaku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Terus pakai apa bayarnya? Amal saleh. Ya, pakai amal saleh. Maka misalnya amal salehnya terkikis nih dengan habis dengan kezaliman yang qadarullah dilakukan di dunia, entah itu dosa kecil, dosa besar, atau kayak tadi kezaliman tadi. Maka apa? Mungkin nanti ada yang memang harus dibersihkan jiwanya ini, ya, dengan disiksa di api neraka dulu, baru nanti dia dimasukkan ke surga. Ya, jadi seperti itu. Namun kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut, juga termasuk misalnya dosa-dosa diampuni dengan amal-amal soleh yang lakukan, entah itu salat waktu dijaga, salat Jumat, puasa Arafah, Asyura, dan seterusnya, itu kan bisa pelebur dosa-dosa, ya. Karena Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun dan kapanpun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan iringilah keburukan yang telanjur engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ya, keburukan atau perbuatan dosa diiringi dengan kebaikan yang nanti akan menghapusnya. Misalnya beramal soleh dan seterusnya, terhapuslah dia. Ibarat kata seperti kita nip X gitu ya, pakai tip X, maka tulisan itu akan terhapus, bahkan akan diganti dengan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna bi anna, jadi orang Ahlus Sunnah juga bersaksi, langsung aja ke terjemahannya, bahwasanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang mendukung mereka, ya, yang pro kepada mereka, termasuk penghuni neraka, ya. Atau orang yang dia itu beragama dengan agama selain Islam, ya, entah itu agama Majusi, ya, entah itu agama apa gitu yang dicetuskan di dunia ini yang tidak ada dasarnya dari Allah, tidak ada dalilnya dari Allah SWT atau bawaannya dari para nabi, para rasul, fahum mukhalladuna finnari ila abadil abidin, maka mereka akan, ya, dikekalkan dalam api neraka dengan sekekal-kekalnya, ya, sekekal-kekalnya. La yanjuna minha albattah in matu ala dzalik, dan mereka tidak akan selamat darinya albattah sama sekali jikalau mereka mati dalam keadaan kufur tersebut, ya. Wa dzalika li'azimi, dan itu karena apa? Karena besarnya, ya, kejahatan, ya, dalam haknya, terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah haknya untuk diibadahi semata. Nah, ketika diselewengkan, maka berarti ini kejahatan yang sangat besar, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan orang-orang yang kufur dan juga mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan juga di sini sebutkan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, baik dari ahli kitab maupun musyrik, ya, mereka itu di api neraka jahanam, mereka kekal dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Dan bahkan ditegaskan dalam ayat lain, wa man yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad, ya, dari kalian, di antara kalian dari agama Islam tentunya, fayamut, lantas ia mati dalam keadaan tersebut, mati dalam keadaan murtad, wa huwa kafir, sedangkan tentunya dia itu sebagai kafir, ya, orang yang kufur, faulaika habatat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang-orang yang amalan-amalan itu terhapus semuanya, gugur, ya, semuanya digugurkan sama Allah SWT, ya, di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah orang-orang penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, dia banyak melakukan kebaikan,
beramal saleh, lalu dia murtad, maka menjadi kufur. Lalu bagaimana dengan amal saleh yang telah dilakukan sebelumnya? Semuanya akan gugur, ya. Ibaratnya seperti apa? Seperti ya debu-debu yang berada di atas batu kemudian diguyur sama hujan yang sangat deras sekali. Dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu, maka tentunya apa? Apakah akan ada tersisa sedikit di situ debunya? Tidak ada, bersih. Kinclong batunya, ya. Dan tidak tersisa sama sekali. Bahkan ya mereka semuanya akan ibaratnya langsung ke nol gitu ya. Ibaratnya langsung nol, semuanya sudah di blacklist semua ya. Pahala-pahalanya sudah dianggap tidak ada. Dan bahkan orang munafik itu mereka apa? Di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu di darkil asfali minan nar, di dasarnya api neraka. Dan ya tentunya kamu tidak akan mendapatkan untuk mereka penolong pun, ya. Sampai jam berapa ya? Jam 9. Paling awal sih setengah 8. Setengah 8. Paling lama jam 9 Oh gitu. Tapi ini rata-rata sih jam 8. sholat dulu terus atau gimana? Sholat dulu. Oh, sholat dulu. Selesai ini langsung sholat gitu. Oh gitu. Sholat dulu, habis itu lanjut lagi. Bukan, maksudnya selesai versinya ini langsung sholat. Oh gitu, berarti sholatnya diakhirkan. Apakah dia jam 9 atau apa, habis itu langsung sholat gitu. Siap, insyaallah. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian itu sebagai aulia, para penolong, wali-wali kalian. In istahabbul kufru 'alal iman, jikalau mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Wa may tawallu minkum fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali ya dan dari kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kok bisa zalim? Iya, karena seharusnya kita jadikan penolong kita itulah orang-orang yang beriman. Orang beriman, ya orang yang bertakwa, itulah yang kita jadikan sebagai ya para penolong kita, ya para wali-wali kita. Karena wali-wali Allah adalah apa? Orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa, ya. Bukan wali Allah itu yang dia pakaiannya tak senonoh, ya. Terus rokok lah, apalah, ya. Ya sholat pun tak ada, ya, nyuruh orang sholat tapi dia nggak sholat. Terus dikatakan wali. Orang percaya gitu. Nah, ini luar biasa ya, insyaallah. Padahal ciri-ciri orang beriman, wali Allah adalah apa? Dia itu bertakwa, beriman, bertakwa, dan mereka sholat. Lah ini nggak sholat, gimana? Kamu murid-murid sana sholat dulu. Nah, Kiai mau kemana? Oh, saya nih mau ini nanti Ka'bah nih mau mendatangi saya mau ini dulu, mau semedi dulu, nanti Ka'bah mau mendatangi saya. Coba bayangkan kalau misalnya ini satu orang ini misalnya di Indonesia nih ya, Ka'bah mau datang ke dia gitu kan, nanti gimana yang di Saudi itu? Nanti tawaf apa nanti? Wah, hilang nih tawafnya, Ka'bahnya hilang. Gimana? Kalau dulu pernah Hajar Aswad dicuri sama orang Syiah, pernah itu selama berapa tahun dicuri sama Syiah, sehingga kaum muslimin ketika haji umroh tuh nggak bisa nyium Hajar Aswad ya, karena dicuri sama orang-orang Syiah ya. Akhirnya apa? Ya ini batu ya. Kalau Ka'bahnya mana bisa dicuri mereka? Ya, kan nggak mungkin diangkut gitu kan. Maka apa? Maka ya mustahil, nggak logis ya. Mereka nyuruh orang sholat dan mereka nggak sholat ya. Nah, wa yashhaduna anna man mata ala syirki dakhala an-nar qat'an, dan mereka bersaksi, ini Ahlus Sunnah bersaksi bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, mereka akan masuk neraka qat'an ya. Tentunya secara pasti mereka akan masuk ke neraka ya. Tapi apakah mampir dulu ke surga? Mampir ke surga enggak? Ya enggak lah, orang dia dalam keadaan kufur ya. Misalnya kan gini ya, misalnya ada dua santri atau mahasiswa lah ya di sini, misalnya dua mahasiswa. Mahasiswa yang pertama dia masuk ya dengan menyelesaikan administrasi, ya, ikut tes, wawancara, dia ngasih berkas, ya, fotokopi apalah itu dan seterusnya. Kemudian lulus dan dia pun ikut
ya, ikut apa namanya pembelajaran di sini sampai dia selesai dan dikasih ijazah. Dapatlah ada titel tuh kan, S1, entah LC ke ya, langsung ceramah ke, atau BA atau apa ya, bakalor atau apa, SPD, pokoknya SH atau apa, pokoknya titel-titel itu dan seterusnya. Intinya dapat ijazah secara resmi. Orang kedua dia juga sama ya, ikut belajar di sini tapi tidak menyerahkan berkas, tidak ikut tes wawancara dan lain sebagainya. Ikut dia dengerin, dengarkan dosennya terus ya, nanti ke tingkatan kedua, 3 terus ikut terus dia sampai lulus tapi dia nggak dapat ijazah. Adil nggak? Adil. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah yang diakui sebagai dia santri atau mahasiswa gitu kan, lulusan ini, maka diberikan titel ini ya. Maka sama dengan ini, ini dia memenuhi syaratnya, dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka apa? Masuk surga. Dia dikasih apa? Ijazah ya, ijazah penghuni surga. Masuk surga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga karena apa? Syirik, kufur, tidak terpenuhi syaratnya. Padahal dia apa? Kan saya kemarin ada ngadakan baksos, saya ngasih, bahkan saya ada bangun masjid loh. Itu ada di masjid di Gang Siaga itu ya, tahu Gang Siaga? Itu Masya Allah, Anda dapat info dari Bang Boy itu. Ini kami dapat bantuan nih dari orang sebelah itu kan, yang non muslim itu. Ngasih apa? Ini masih butuh apa? Ini butuh keramik. Siap. Berapa? Nah, kasih banyak kan. Ada lagi yang lain lagi kan. Orang lain lagi, butuh apa nih masjid nih? Butuh semen. Ya, dikasih berapa sak semen itu kan. Masya Allah. Apakah itu membuat dia bisa masuk surga? Nggak bisa. Karena apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Karena dia masih dalam keadaan kufur. Terus ngapain dia kok suka bantu itu? Ternyata apa? Ternyata itu ada hokinya, itulah bahasnya. Hoki. Udah dibawa. Jadi itu dengan dia ngasih sak semen, berapa sak semen, keramik atau apa gitu kan. Ternyata menurut testimoni mereka lah, setelah itu mereka tuh jadi untung gitu. Ini dagangan jadi laris gitu kan. Ini pembeli jadi banyak ya kan. Untungnya berlipat-lipat. Jadi mereka akhirnya apa? Ini bantu bangun masjid nih, hokinya apa gitu kan, berlipat-lipat. Jadi intinya orientasinya apa? Keuntungan duniawi ya. Nah, khotibillah azza wa yakum. Jadi secara pasti dia akan masuk ke neraka dan tentunya tidak akan mampir ke surga. Beda sama ahli tauhid, dia pasti masuk surga. Tapi apa? Kalau misalnya dia ahli tauhid dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, pasti masuk surga. Entah dia mampir ke neraka atau tidak. Ya, itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aw man azharul kufra al-akbara i'tiqadan aw qawlan aw amalan, atau yang menampakkan kekufuran yang besar baik secara i'tiqad, keyakinan ataupun perkataan atau perbuatan, hukima alaihi bih, maka dia dihukumi dengan hal itu ya, dihukumi dengan hal itu. Wa umila muamalatal kufari fid dunya, dan ia dipergauli dengan pergaulan yang pergaulan kufar ya, fid dunya, di dunia. Tentunya dalam hal ini adalah kafir yang harbi. Kita maksudnya itu tidak loyal kepada mereka, karena kita harusnya loyal kepada orang yang beriman, bertakwa kepada mereka. Sedangkan kepada orang yang kufur, maka apa? Kita berlepas diri. Wa fil akhirati huwa minal mukhalladina finnar, sedangkan ia di akhirat nanti termasuk dari penghuni neraka yang kekal abadi di sana. Seperti yang disinggung di awal firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya, telah disebutkan di awal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang ia kehendaki. Ya, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia benar-benar telah melakukan suatu kebohongan yang sangat besar.
atau kejahatan yang sangat besar. Wa qala ta'ala Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan juga rasul-rasulnya. Terus mana nih kok nggak ada kufur kepada malaikat, kitab, kok nggak disebutkan? Ini cuman penyebutan sebagian, bukan berarti tidak beriman kepada semuanya, enggak. Nah, ini cuma penyebutan sebagian. Barang siapa yang dia itu kufur kepada Allah dan juga kepada rasul-rasulnya, dan mereka menginginkan ya untuk yufarriqu bainallahi wa rasulih, memisahkan antara Allah dan juga rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan ya kami beriman dengan sebagian dan kami kufur dengan sebagian, ya. Dan mereka ya wa yuridun an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan ya menjadikan di antara hal tersebut ada sebuah jalan, sebuah jalan dengan memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Ulaika humul kafirun haqqan, mereka itulah orang-orang yang ya kafir secara ya benar-benar orang yang kafir. Dan kami siapkan wa'atadna lil kafirin 'adzaban muhina, dan kami siapkan untuk mereka ini adalah azab yang menghinakan, yang sangat perih ya, dan juga menghinakan. Dan juga Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengharap ya selain Islam sebagai agama, ya maka dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ya, dia merugi, dia mengharapkan agama selain Islam, ya. Padahal agama di sisi Allah SWT ya hanyalah Islam. Tentunya ketika sudah datangnya Islam, adapun sebelumnya maka tergantung dengan ya masa di mana dia ya hidup. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang dia itu mati menyekutukan Allah ya dengan sesuatu, maka apa? Dia akan masuk neraka, pasti akan masuk neraka. Ya, tentunya dia pasti akan masuk ke neraka, ya. Entah itu, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ya syirik kecil itu termasuk dosa besar yang mana bisa diampuni oleh Allah SWT dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan dosa besar maka harus dengan bertobat, ya, dengan bertobat dan dia mengulangi syahadatnya, ya, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Di sini kan sebutkan dakhalan nar, dia akan masuk ke neraka, dan tidak disebutkan sini kekal abadi, ya. Jadi tentunya kalau misalnya di sini yang dimaksud syirik adalah syirik besar, berarti dia kekal abadi. Tapi kalau sini disebutkan secara umum, maka bisa jadi kalau misalnya itu syirik kecil, dia masuk ke nerakanya, ya, mungkin mampir, kemudian dia bisa masuk ke surga. Karena syirik kecil itu tidak membuat pelakunya itu kekal di api neraka. Karena syirik kecil itu hanya menggugurkan pahala yang diiringi dengan kesyirikan kecil itu saja. Misalnya dia sholat dan dia mengharap dipuji oleh masyarakat kalau dia adalah orang yang rajin sholat, orang yang alim, orang yang soleh, ya, maka apa? Maka sholatnya itu saja yang gugur pahalanya. Namun sholat-sholat yang sebelumnya atau sedekah atau yang zakat dan sebagainya itu tidak gugur. Wa ahlus sunnah wal jamaah, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah la yajzimuna li ahadin min ahli qiblati bi jannatin wala binar kainan man kana. Ahlus sunnah tidak mengklaim ya dari ya penghuni kiblat, maksudnya orang yang berkiblat kepada Baitul Maqdis ataupun kepada Masjidil Haram, ya, atau yang dimaksud juga dengan ahli kitab dan juga termasuk Islam. Tidak bisa divonis dengan dia ini penghuni surga, dia ini penghuni neraka. Tidak, siapapun orangnya nggak bisa, kecuali yang Allah SWT telah ya menjazmkan, telah sudah memberikan kepastian akan hal itu ataupun Rasulnya dengan janji tertentu. Walakin yuqiluna amrahum ilallahi ta'ala, akan tapi
semuanya perkara ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah pernah bersabda dalam dua hal yang berbeda, bertolak belakang, ya. Dalam hadis beliau mengatakan al-qatil wa maqtul fil jannah. Pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Kita kalau secara logika mikir, loh, kok pembunuh dan yang dibunuh masuk surga? Kalau yang dibunuh oke lah masuk surga. Kalau yang bunuh kok bisa masuk surga? Maka keterangannya adalah orang yang dibunuh itu adalah orang muslim yang mati di medan perang. Dia mati syahid, masuk surga. Yang membunuh, dia bertobat, lalu dia masuk Islam, lalu dia meninggal, maka dia masuk surga juga. Ya. Kemudian di sisi yang lain beliau juga bersabda, al-qatil wa maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bingung, loh, kok pembunuh sama yang dibunuh masuk neraka? Kalau yang bunuh, oke lah masuk neraka. Kalau yang dibunuh, Rasulullah menjelaskan karena keduanya sama-sama itu berniat untuk membunuh saudaranya, namun yang dibunuh ini kedahuluan. Paham ya? Dari awal tuh mereka berniat untuk membunuh. Tapi apa? Tapi yang dibunuh sudah kedahuluan sama yang membunuh. Intinya mereka sama-sama berniat, ya. Maka apa? Kedua-duanya masuk neraka. Yang ini kedua-duanya pembunuh yang dibunuh masuk surga, yang ini kedua-duanya pembunuh dan dibunuh masuk neraka. Beda. Tapi ya tentunya beda dari segi penjelasannya, latar belakangnya berbeda. Jadi kita serahkan perkara ini kepada Allah SWT. Ya. Siapa sangka si pembunuh bertobat lalu akhirnya dia masuk surga. Contohlah Wahsy. Wahsy dia mantan budak. Dia dijanjikan oleh Hindun, kamu akan bebas kalau kamu berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, karena telah membunuh keluarganya Hindun. Dendam dia, dendam yang membara sekali. Kamu kan jago nih lembing atau tombak. Nah, bunuh tuh Hamzah. Akhirnya di perang Uhud berhasil dia membunuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya mati syahid. Kemudian Hindun membelah dadanya dan mengambil hatinya atau jantungnya dan digigit, ya, karena saking geramnya sama Hamzah. Lalu dimutilasi satu persatu tubuhnya. Nah setelah itu apa? Wahsy bebas. Setelah bebas, dia pun kayak orang yang linglung sebatang kara dan penyesalan karena telah membunuh Hamzah dan seterusnya. Lama kelamaan dia pun akhirnya apa? Bertobat dan akhirnya memeluk agama Islam. Tapi apa? Rasulullah nggak pernah menoleh ke wajahnya, karena kalau udah ingat ngeliat wajah Wahsy, teringat sama Hamzah, sama paman beliau. Jadi akhirnya apa? Beliau tuh jarang tuh untuk melihat Wahsy. Dan pada perang Yamamah, yaitu perang Yamamah ketika masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, yaitu perang melawan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya. Ketika itu Wahsy itu punya target, ya. Dia ingin menargetkan dedengkotnya, yaitu Musailamah. Dan akhirnya apa? Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Wahsy lah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Namun ada yang riwayat lain mengatakan ada sahabat yang lain yang membunuhnya. Ya, ala kulli hal, ya, di antara mereka berdua. Namun siapa sangka setelah itu apa? Kan Wahsy kan membunuh Hamzah. Hamzah Masya Allah sahabat yang sangat mulia, paman Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu masuk Islam, lalu dia ikut berjihad dan seterusnya. Dan tentunya insya Allah kita berprasangka baik karena dia termasuk para sahabat. Soalnya dia apa? Kan sahabat kan pengertiannya apa? Man laqiya ar-Rasul sallallahu atau man laqiya Nabi sallallahu, ya, mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya. Orang yang berjumpa dengan Nabi pertama. Kenapa berjumpa? Kok nggak melihat? Kalau melihat yang buta gimana? Abdullah bin Maktum itu buta, tapi beliau sahabat. Berarti apa? Berarti berjumpa aja lah. Kalau berjumpa, mau yang melihat, mau yang buta, semuanya termasuk dalam makna sahabat ini. Siapa yang orang yang berjumpa dengan Nabi pertama. Yang kedua, beriman dengannya. Ya, kalau beriman dengan Rasul, otomatislah beriman kepada Allah juga. Tentunya beriman juga kepada Allah, Rasul, ya, dan rukun iman yang lainnya. Wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan iman. Dan Wahsy, ya, mati dalam keadaan iman, ya, maka dia tentunya masuk dalam surga dan termasuk sahabat. Yang mana sahabat yang Allah sebutkan sifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah diridhoi berarti apa? Masuk surga insyaallah. Nah, kemudian wa yarjuna lil muhsini thawab, dan Ahlussunnah berharap kepada orang yang melakukan kebaikan, orang muhsin itu thawab, pahala. Wa yakhafuna 'alal musii minal 'iqab, dan mereka khawatir, cemas ya terhadap pelaku keburukan itu dengan iqab, dengan hukuman ya. Walidha, oleh karena itulah fahum ya, walidha oleh karena itu fahum yashhaduna likulli man syahida lahu nabi, mereka bersaksi terhadap apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW ya, bil jannati awin nar, Allah persaksikan dengan surga atau neraka, dan itu bahkan dengan ta'yin, ditentukan orang-orangnya, disebutkan nama-namanya ya. Wa hum yashhaduna lil asyrati al-mubasysyarati bil jannah, dan mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan masuk surga, yang 10 orang ya diberi kabar gembira dengan masuk surga. Kama syahidalahumun nabiyyu sallallahu, sebagaimana yang Rasulullah SAW persaksikan untuk mereka ya. Qala nabiyyu SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. Talha bin Ubaidillah ya, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Semuanya masuk surga. 10 orang ini masuk surga ya. Dan bahkan juga ya sabit dalam hadis yang Rasulullah sampaikan ya, banyak dari kalangan para sahabat yang dipersaksikan dengan syahadat dengan surga. Seperti Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan ketika Rasulullah mengatakan, nanti umatku ada di antara mereka itu 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa itu mereka ya Rasulullah? Ciri-cirinya seperti apa? Mereka itu adalah orang-orang yang apa? La yastarqun, mereka tidak minta diruqyah ya, wala yatatayyarun, tidak bertatayur, beranggapan sial, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan pengobatan kai, besi panas gitu kan. Tahu besi panas ya? Kai. Nah, kalau mau tahu tanya sama Sultan ya. Jadi besi panas ya, udah panas nih, cucuk kan sini. Wah, itu langsung zup. Jantung yang tadinya deg 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 deg, setelah diginikan deg 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 deg, nah, jadi laju ya, kencang. Jadi orang Yaman tuh kalau sudah, kamu sakit apa? Demam, kai, wah sembuh. Sakit apa? Malaria, kai, sembuh. Nah, jadi mereka apa? Bertawakal dengan kai gitu. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan, dan dia tidak berubah dengan kai. Bahkan para ulama menjadikan kai adalah pengobatan alternatif paling terakhir. Ya, jadi apa? Paling terakhir. Ya. Jadi ruqyah mandiri. Berobatlah dengan apa? Al-Fatihah ke misalnya kan, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau nggak bisa juga, maka dengan ya berobat dengan herbal misalnya, atau dengan obat-obat antibiotik generik lah, atau apalah, punya obat-obat yang tablet-tablet dan seterusnya. Kalau nggak bisa juga, barulah dengan kai misalnya. Nah, jadi Uqasyah akhirnya apa? Ya Rasulullah, doakan selanjutnya hadis tadi apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-ciri orang yang tadi 70.000 masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Uqasyah akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk dari mereka. Rasulullah bilang, iya, kamu termasuk. Berarti apa? Berarti termasuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Iya, termasuk, kata Rasulullah. Ada lagi datang, ya Rasulullah, doakan aku juga termasuk. Akhirnya beliau mengatakan, sabaqaka bihi Uqasyah, Uqasyah telah mendahuluimu. Sebenarnya itu maksudnya apa? Kamu nggak termasuk gitu. Cuma kalau misalnya bilang, dia nanya di hadapan umum gitu kan, terus dia bilang kamu nggak termasuk, itu kan malunya kayak apa gitu kan. Kalau perlu tuh misalnya ada karung beras tuh, tutupin muka gitu kan, terus baru balik gitu. Kan malu. Maka Rasulullah menjaga itu dengan mengatakan Uqasyah telah mendahulimu. Padahal maksudnya apa? Nggak masuk gitu kan. Dan bahkan ada sahabat yang lain yang seperti yang nyatakan oleh Rasulullah SAW dengan masuk surga. Abdullah bin Salam, itu beliau adalah orang Yahudi sebelumnya ya. Keturunan Yahudi. Ali Yasir, keluarga Yasir. Ya, entah itu Sumayyah, ya, juga Yasir, dan juga termasuk Ammar bin Yasir, keluarga Yasir.
Karena ketika itu Rasulullah melewati mereka sedang disiksa. Rasulullah nggak punya kekuatan ketika itu. Akhirnya beliau mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Janji. Rasulullah berjanji. Berarti kan apa? Nggak mungkin diingkari. Berarti apa? Mereka mati syahid ketika itu. Disiksa, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tiga-tiganya mati syahid. Tentunya Ammarnya belum ketika itu, ya. Jadi baru Yasir dan juga Sumayyah, ya, kedua orang tua dari Ammar, ya. Kemudian ada lagi Bilal bin Rabah yang kita ketahui Rasulullah ketika mampir ke surga itu kan apa? Mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Ternyata beliau punya amalan apa? Setiap habis berwudu beliau melakukan salat sunnah, ya. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Amr bin Thabit, Zaid bin Harisah, ya, Abdullah bin Rawahah, ya, Abdullah bin Rawahah panglima perang Rasulullah SAW, ya, ketika di perang Mu'tah, juga termasuk tadi Ja'far dan Zaid bin Harisah, ya, wa Asma binti Abi Bakar, wa Fatimah bin Asad, dan seterusnya banyak, wa Ummara, Aiman, Fatimah ibnat Rasul, Khadijah binti Khuwailid, Aisyah, wa Safiyah, wa Hafsah, dan seluruh istri-istri Rasulullah SAW itu semuanya tentunya, ya, penghuni surga radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun nas-nas yang berkaitan dengan dengan klaim bahwasanya mereka penghuni neraka, maka dipersaksikan untuk mereka dengan hal tersebut. Contohnya seperti siapa? Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya. Mungkin ada orang yang berharap, wah, cobalah ya kalau saya ini lahir di zaman Rasul, pastilah saya termasuk orang-orang, ya, yang mulia dan sebagainya. Maka tanya balik kepada dia, emang kamu yakin kamu dilahirkan sebagai sahabat? Bagaimana kamu ditakdirkan lahir sebagai Abu Lahab misalnya? Masuk ke neraka juga, yang gitu. Jadi nggak bisa dijamin. Jadi yang masuk neraka yaitu dan juga istrinya, yaitu Ummu Jamil, Arwa bintu Harb, dan juga Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Rabah, Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini dedengkotnya orang munafik. Wa ghairuhum mimman thabata fi haqqihim dzalik, dan selain mereka yang memang sabit, ya, tentang hak mereka untuk masuk ke neraka. Dan ahlu sunnah tentunya berkeyakinan dengan bahwasanya surga tidaklah wajib bagi seorang pun, ya, bagi seorang siapapun orang tersebut, meskipun dia memiliki amal yang soleh. Yang nampak dia memiliki amal yang soleh, namun siapa sangka bisa jadi mungkin dia ada amal soleh yang mungkin ada kekurang-kurangannya, ya, atau mungkin ada amal soleh tapi juga bermaksiat, sehingga maksiatnya mengalahkan, ya, perbuatan baiknya dan seterusnya. Karena semuanya ini nantinya kedepannya apa? Tergantung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya dengan itu bisa memasukkan, ya, hamba-hambanya ke dalam surganya. Ada pertanyaan? Atau sampai di sini dulu atau gimana? Ini bisa habis kita deh. Masih panjang nih. Gak usah dipaksain lah, ya. Jadi biasanya benar-benar sampai jam 8. Biasanya sih, kalau umumnya sih ini nggak selesai kalau biasanya sih. Tapi itu yang kadang-kadang saya itu jam 8. Berarti itu kan termasuk tanya jawab kan? Iya. Iya. Kalau ada yang nanya sih. Oh, kalau ada nanya, kalau ada ya langsung ya. Oh ya, langsung ya, to the point. Nah, jadi seperti itu, ya. Intinya apa? Intinya janji dari Allah SWT, ya, yaitu janji berupa pahala, berupa surga bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan seterusnya. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi tidak bisa mengklaim bahwasanya si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, ya. Karena apa? Karena yang menentukan itu adalah Allah SWT dan juga Rasulnya. Makanya kita nggak boleh mengatakan kepada saudara kita, wahai fasik, wahai kafir dan seterusnya, nggak boleh. Karena apa? Karena khawatir nanti akan kembali kepada diri kita kalau misalnya kita memvonisnya dengan hal tersebut. Atau bahkan misalnya kita melihat ada saudara kita yang secara zahir dia melakukan kekufuran,
lalu kita akhirnya katakan dia sebagai kafir lah atau munafik dan sebagainya, maka apa? Kalau misalnya itu ternyata tidak benar, maka bisa kembali kepada dirinya. Makanya kita harus hati-hati. Imam Ahmad bin Hanbal sampai menegaskan bahwasanya mengeluarkan ahlus sunnah dari sunnah itu azim, perkara yang besar, ya. Ikhwati fillah, seorang ketika masuk ke dalam Islam, ya, apalagi ketika dia masuk ke dalam sunnah, dia mengenal sunnah, maka apa? Dia ini kan masuk dengan keyakinan yang mantap, gitu kan. Maka ketika kita mengeluarkannya dari ranah keimanan pun harus dengan apa? Keyakinan. Jangan pula dengan keraguan-raguan. Wah, aku itu ngapa tuh kok ruku? Sujud di hadapan patung nih. Dia ada hadapan patung misalnya Liberty lah atau patung apalah. Nah, maka langsung divonis, wah ini penyembah patung nih misalnya. Neraka, ini kafir nih. Enggak, ya. Bisa jadi mungkin dia ketika itu entah lagi sholat, nggak tahu di depannya ada patung, ya pokoknya dia tahunya ini bangunan misalnya kan. Ternyata pas dilihat, oh ini patung, nggak tahu misalnya. Maka harus dipastikan dulu sampai yakin, jangan sampai ada keraguan-raguan. Sebagaimana dia ini memeluk agama Islam atau sebagaimana dia ini mengenal sunnah dengan keyakinan yang mantap, maka pun kalau mau dikeluarkan harus dengan keyakinan tanpa ada keraguan ataupun samar-samar, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ikhwatibillah azallahu yakum, ya, Allah berfirman, ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu samiun alim. Dan kalaulah bukan karena fadilah, keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah SWT atas kalian, dan juga rahmatnya, kasih sayangnya, niscaya Allah tidak akan mensucikan salah satu dari mereka, dari kalian, dari seorang pun selamanya, ya. Akan tapi Allah SWT yuzakki man yasha, mensucikan siapa yang Ia kehendaki, wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar, ya, misalnya Allah mendengar bisikan hatinya. Dia mungkin dari lisannya, perbuatannya mungkin dia melakukan apa gitu kan, secara zahir dia baik misalnya. Tapi Allah mendengar hatinya ternyata apa? Mengingkarinya misalnya. Allah mendengar itu. Alim, Allah mengetahui juga mana di antara orang-orang yang terlihat soleh di hadapan manusia, ya, mana yang itu soleh baik di hadapan manusia maupun ya tidak. Ya, Allah Maha mengetahui itu semua. Wa qala Nabi sallallahu, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma mi ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Enggak ada seorang pun yang memasukkannya ke surga dengan amalannya. Ya. Faqila wala anta? Lalu dikatakan, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, ya, tidak juga saya. Illa an yataghamani Allah, illa an yataghamani Rabbi birahmatin. Kecuali jika Allah memperkenankanku dengan apa? Dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah SWT. Jadi ibaratnya itu apa? Kita beramal soleh, nanti amal soleh kita itu kita tukar dengan tiket yang namanya rahmat. Dengan rahmat inilah baru akhirnya apa? Kita bisa masuk surga. Ya, kita bisa masuk ke surga. Ya, jadi seperti itu. Ibaratnya kita kalau misalnya masuk ke suatu misalnya naik pesawat lah ya, naik pesawat. Kan nggak mungkin kita ini pramugari uang 1 juta tiket pesawat. Loh, nggak bisa lah. Tiketnya mana, boarding passnya mana, kan gitu. Itu yang diminta. Maka apa? Beli lo ke loket kan, nih bayar, kasih lah tiket, lalu ntar boarding pass lah apalah. Nah ini yang kita kasih, bukan uang segepok uang nih, nanti dia ngitung lo itu lo ya, oh ya masuk. Nggak. Tapi apa? Urusan ngitung-ngitung tuh di sana, di tempat lain. Baru nanti di pesawatnya sudah siap jadi penumpang, passenger baru naik ke pesawat. Sama seperti kita ini beramal. Amalnya tuh ditimbang lo nih. Oh, cukupan nih amalnya nih. Oh, cukup amalannya nih. Amalannya yang kebaikan lebih berat daripada yang keburukan. Layak dapat tiket rahmat, ya, baru dia masuk surga, ya. Wa qala nabiyyu wa ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah la yujibun al-adzab li kulli man tawajjaha ilaihi al-wa'id minal muslimin. Tidak mewajibkan, ya, siksaan terhadap yang dia itu berhadapan dengan ancaman, ya, dari kaum muslimin. Ya, tentunya selama dia tidak melakukan kekufuran. Ya, aw man lam yastahilla dzanbah, atau orang yang tidak
apa namanya, mengharapkan halal dari dosanya itu. Ya, jadi dia misalnya seperti yang saya Anda contohkan tadi, dia nggak minum khamr, tapi apa? Dia berharap supaya khamr ini halal, maka itu dosa besar, bahkan itu bisa menjadikannya dia kufur. Soalnya apa? Dia sama saja memposisikan dirinya seperti Tuhan. Tuhan tuh menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Lah, ini khamr diharamkan, lah dia mau menghalalkan. Berarti apa? Menandingi Allah, ya kan? Nah, selama ada muslim yang terjerumus ke dalam maksiat misalnya kan, dan dia tidak merasa atau dia tidak berharap supaya ini untuk halal, dia tahu kalau ini dosa, dia tahu. Ya, maka coba pencuri. Pencuri ada nggak yang mencuri terang-terangan? Pencuri maksudnya yang pencuri yang benar-benar apa, pencuri itu dia kan yang namanya mencuri kan ketika sepi dan sebagainya kan. Kalau misalnya terang-terangan namanya jambret ya, jambret, perampok, beda ya. Kalau pencuri, kenapa waktunya itu biasanya malam misalnya kan, pas sepi. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Dia tahu kalau itu salah. Ya makanya dia melakukannya ketika malam-malam atau apa, ketika sepi, supaya apa? Tidak ketahuan orang. Soalnya kalau ketahuan orang, nanti apa? Ditangkap, digebukin kah, dipenjara kah, apakah? Dia tahu kalau itu salah. Makanya dia melakukannya diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Ya. Beda kalau misalnya yang apa, kayak perampok, penjamret dan sebagainya, ya ini ya lain lagi, terang-terangan dia, ya. Dulu Anda pernah waktu di Sudan itu, qadarullah, itu kita lagi di sekretariat ya di Sudan ya, di Persatuan Pelajar Indonesia, tidur kan malam, pas cuaca lagi dingin kan, ya, jadi tidurnya pun terlelap, ya. Dan qadarullah datang tuh tamu tadi undang, ya. Kita terlelap kan, ada berapa laptop tergeletak, ada HP, ada apa, ada hard disk, lenyap semua dalam satu malam, ya, lenyap semua dalam satu malam. HP anak hilang, laptop anak hilang, ya, kemudian hard disk juga eksternal. Itu kalau di total mungkin 20 juta mungkin di total anak doang itu, belum kawan-kawan anak. Ya banyak lah, ada kayaknya ada 7 laptop tuh ludes. Ngangkut tuh pakai apa? Pakai karung goni, modal karung goni doang dapatnya laptop ya, HP dan sebagainya. Bangun-bangun, wah hilang, astagfirullah, qadarullah. Lapor ke polisi apa semua. Oh iya nanti deteksinya ini. Oh iya, kemana lagi? Sana. Lalu kemana? Sana. Terus belum ada hasilnya. Aduh. Oh kamu ke kantor yang sebelah lagi. Kejar ke sana. Oh gimana? Oh belum terdeteksi gini. Aduh mana lagi? Sana. Muter adalah pasrah. Dah pasrah. Tak bisa lagi dah. Udah kayak gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu. Dan kalau di Sudan tuh ya, itu mereka punya prinsip, kalau mau menghukum pencuri itu bukan dengan saksi. Mereka nggak pakai. Mereka pakainya apa? Misalnya gini, mencuri nih kan, mencuri barang nih kan, itu ketangkep basah, ya kan? Mencuri pas mencuri nih, nih mencuri nih, polisi yang lihat, tangkap. Tapi kalau sudah mencuri, ngambil, polisi nggak lihat nih, kantongin kan, apa kan? Datang orang lapor, Pak polisi, dia nyuri HP saya. Hah? Iya gak? Kamu curi gak? Enggak kok. Oh enggak mencuri, udah, selamat. Jadi, aduh, ini susah kalau kayak gini kan. Akhirnya pernah itu ada orang dari negara tetangga dia pernah kecolongan dia di kos-kosannya di sana. Dan di Sudan ini kan penerangannya kan masih agak kurang, sehingga kalau malam-malam tuh gelap. Saking keselnya sama pencuri-pencuri ini, akhirnya apa? Itu pagar-pagar dikasih kawat listrik. Sengatannya mungkin berapa voltase nggak tahu lah. Akhirnya apa? Ada pencuri juga datang. Soalnya wallah alam ya, mungkin mereka nganggap nih, wah ini orang Indonesia, orang Asia Tenggara nih, orang kaya-kaya nih. Makanya mereka suka jadi korban nih. Makanya akhirnya para pencuri suka menjadikan kita sebagai korban. Akhirnya mau nyolong ini, nyangkut di tiang listrik, mati dia. Setrum mati dia. Akhirnya apa? Akhirnya keluarganya nuntut. Akhirnya nuntut, dan akhirnya yang calon korban dicuri ini malah dia kena tuntut. Bayangkan itu. Dia malah yang kena tuntut. Ya, jadi ya gitulah.
Intinya ala kulli hal, yang jelas kita tidak bisa memvonis ya. Orang yang memang ini melakukan dosa lantas kita langsung vonis oh ini penghuni neraka. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah SWT. Lihat, pembunuh 99 jiwa lalu digenapkan dengan membunuh seorang ahli ibadah 100 jiwa masih masuk surga. Bayangkan itu 100 jiwa. Padahal kita tahu barang siapa yang membunuh 1 jiwa maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Nah ini 100 jiwa, bayangkan ya. Tapi Allah mengampuninya dengan taubatnya itu. Asalkan dia tidak merasa ya, dia tidak berharap dosa ini halal ya. Faqad yaghfirullah, bisa jadi Allah mengampuninya dengan apa yang dilakukan dengan ketaatan ya, ataupun dengan syafaat. Dia baca Al-Qur'an misalnya kan, maka itu bisa jadi syafaat bagi dirinya. Ya, atau mungkin dia punya anak yang soleh yang mendoakan kepada dia, maka bisa juga. Au tawbati, dengan taubat, au bimasaib, atau dengan musibah-musibah, dia kena musibah, kena sakit dan sebagainya, dia bersabar. Maka dengan sabarnya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Wa amradin mukaffirah, dan sakit-sakit yang bisa sebagai penggugur dosa-dosa. Ya, sakit-sakit penggugur dosa. Jadi dulu waktu Ustadz Mubarak Abdurrahim sakit ya, kita kunjungi, Masya Allah kan, Ustadz gimana Ustadz keadaannya? Alhamdulillah, anak bersyukur. Sakit lah, kok bersyukur Ustadz? Iya, soalnya kalau anak sakit gini, anak nggak keluar. Kalau anak keluar nanti kan ada amoy lewat atau apa. Jadi anak di rumah nih terjaga pandangan anak. Jadi anak bersyukur. Dalam hatinya Masya Allah, anak kalau misalnya dalam keadaan beliau nih, wah ini wallah alam bisa sesabar beliau kayak gini, Masya Allah kan. Kemudian bersyukur lagi juga apa? Oh saya dengan sakit ini ya berharap digugurkan dosanya dan sebagainya. Jadi juga bisa berkumpul keluarga dan seterusnya, Masya Allah. Kemudian ikhwati fillah azahiyakum, qala ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku ya, yang mana dia telah melampaui batas atas diri mereka ya, janganlah kalian ya berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, selama taubat masih dibuka 24 jam, masih nyawa di kandung badan tadi, dan juga matahari belum terbit dari sebelah barat, maka Allah akan bisa menerima taubatnya. Ya, Allah akan menerima taubatnya. Dan Rasulullah juga bersabda, at-taibu an dzambihi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Ya, maka bisa digugurkan dosa-dosa tersebut, apalagi kalau bisa dibarengi dengan amal saleh. Nah, dan ini masih panjang sekali, dan ala kulli itu secara intinya sudah dapat ya. Intinya sudah dapat. Dan yang jelas ya, ajal setiap manusia itu ada, masing-masing ada ajalnya. Kapan dia mati, di mana dia mati, dengan cara apa dia mati. Namun kita tidak bisa memastikan ya, sampai memastikan dia ini penghuni surga atau neraka sampai dia ini tutup usia, dan nanti Allah SWT yang akan menentukannya, bukan kita yang menentukan dia ini penghuni surga, penghuni neraka. Tidak. Jangan sampai hanya gara-gara dia mati, misalnya matinya di WC misalnya kan, penghuni neraka nih, mati di WC tempat najis, penghuni neraka. Enggak. Ya bisa jadi ya memang takdirnya mati di situ misalnya kan, dan mungkin dia kepleset atau apa, wallah alam, bisa jadi ya, dan dia termasuk penghuni surga ternyata ya. Dan siapa sangka misalnya ada seorang yang itu berperang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, ketika gugur ternyata apa? Rasulullah bilang dia penghuni neraka. Bayangkan itu. Ternyata apa? Para sahabat bingung, kok bisa penghuni neraka? Akhirnya Rasulullah jelaskan, dia ini sebelum mati, sebelum meninggal nih, dia itu kesakitan kan dengan tebasan-tebasan dan seterusnya. Dia nggak sabar, akhirnya dia bunuh diri supaya dia menyelesaikan rasa sakitnya itu. Dia bunuh diri, maka dengan bunuh dirinya itulah yang buat dia masuk ke neraka. Entah itu nanti masuk surga atau enggak, wallahu alam. Yang jelas dia intinya penghuni neraka gara-gara dia bunuh diri itu. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Hah? Nggak ada ya. Alhamdulillah berarti paham semua ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, dan masya Allah masih seger-seger semua nih, nggak ada yang apa kata orang itu leher putus katanya. Tahu leher putus nggak? Udah ngantuk berat dengan saking beratnya kepalanya sampai dikatakan kalau bisa kita lihat dari belakang tuh kayak leher putus kan, gini tuh. Atau mungkin dia ngangguk-ngangguk, ya Ustadz, ya ngantuk berat ya. Ala kulli hal ya, intinya itu manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh ya dalam menyikapi janji dan juga ancaman seperti itu ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan janji oleh Allah SWT, yaitu yang mana beriman, beramal saleh, bertakwa, lalu akhirnya diberikan janji oleh Allah SWT dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Dan tentunya diberikan juga buah-buahan ya meskipun serupa, namun apa? Namun rasanya tentunya tidak pernah dilihat kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan juga terbesit dalam benak manusia. Wallahu a'lam shawab. Kita akhir dengan baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.